Boa tarde, ba povo do Timor-Leste sirahotu. Nebemak orasne hare hela programa idane. Tuirmai hau karfuhatere by the boss today iha astronoma husi nação Indonésia, Cambodia, no Vietnam, iha nenadau kamrik hani soring hau ameriko senhor Hakim Malasan, nebemak hanesan secretário-geral rede astronoma husi sudeste asiático, marca presença tine rain sira la horas dau sira tal viagem ba iha como atu assiste solar eclipse nebemak se acontece iha dia 20 de abril. Atu habadak de senhor Hakim se explica ba ita konaba óculos sira nebemak agora dadau ita hare katak iha ona ita ne railaran mai be ho experiência nebemak astronomo ne iha se explica ba ita konaba óculos sira rasik ida nebemak seguro ou kala seguro atu protege ita ne matan momento solar eclipse acontece e no nemos atu tudo ba ita o ensama atu usa também husuba maluk serhotu atu tahu atenção ba explicação dane tamba senhor serne iha experiência tiona assiste tiona solar eclipse ne iha nação bara. Baik, selamat siang para warga yang menyaksikan ini semuanya. Izinkan saya Hakim El Malasan menyampaikan penjelasan tentang apa yang akan kita saksikan pada tanggal 20 itu dalam bahasa Indonesia semata-mata supaya memang bisa menyampaikan informasi ini dengan baik dan benar. Pertama, tentu aja kita sangat menantikan satu peristiwa alam yang besar yang akan terjadi pada tanggal 20 April di mana selama 3 jam secara bertahap matahari akan tertutupi oleh bulan dan klimaksnya adalah ketika terjadi totalitas di beberapa tempat tertentu di Timor Leste di mana akan mengalami kegelapan. Nah, tentu aja bagi segenap warga ini adalah momen yang bisa saja dinantikan. Tapi tentu aja harus dinantikan dengan pengetahuan yang memadai supaya kita bisa menikmati acara ini dengan aman dan terutama safe untuk kita bisa menjalankan kehidupan pada tingkat berikutnya. Yang jelas gerhana tidak perlu harus disambut dengan kegiatan yang berlebihan. Ya, dia bukan suatu peristiwa yang menakutkan gitu ya. Tapi tentu kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk melihat gerhana. Nah, salah satu yang mungkin sering menjadi masalah adalah tentang kacamata gerhana. Kacamata gerhana ini adalah kacamata yang memang didesain oleh para astronom atau beberapa pegiat yang mencoba menawarkan pada masyarakat untuk bisa menikmati matahari dengan cara yang aman. Nah, tentu saja sebagaimana kuatnya sebuah kacamata yang sebenarnya ketika dia didesain dia bisa memperlemah cahaya matahari 100.000 kali. Nah, tentu aja untuk menentukan 100.000 kali harus ada mesin ukur yang baik. Nah, di tempat-tempat yang mungkin tidak ada atau di tempat-tempat yang baik sekalipun, momen gerhana ini mungkin bisa mempunyai potensi yang kurang baik karena beberapa kacamata yang sebenarnya tidak dikalibrasi dengan bagus bisa beredar. Dan faktanya saya ingin menunjukkan betapa kacamata yang seperti ini yang kita bisa lihat itu bisa saja menunjukkan kebocoran seperti itu. Ya, saya akan memperagakan pada kita semua bagaimana cahaya handphone dari sini ketika saya lewatkan ke sini. Kita masih bisa melihat ya, bahwa masih ada titik gitu ya di situ. Bisa terlihat ya? Iya. 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 Kita bisa lihat di situ. Ya. Nah, ini adalah contoh kacamata yang tidak baik. Kacamata yang hendaknya tidak digunakan. Karena kacamata ini sangat berbahaya bagi mata kita. Kacamata yang baik itu adalah memperkuat cahaya matahari 100.000 kali. Sehingga sebuah kacamata yang baik seperti ini, kalau saya letakkan sebuah handphone di belakangnya, maka kita tidak akan melihat apapun yang tembus dari situ. Ya, kita semua bisa lihat ini black karena ini memblokir 100% atau 100.000 kali cahaya matahari atau 10 pangkat 5 kali. Makanya sering disebut sebagai filter neutral density 5 atau neutral density 5 karena memperlemah cahaya seperti itu. Nah, tentu aja hanya masyarakat atau warga memang teredukasi yang paling baik menggunakan kacamata seperti ini. Bagaimana untuk kita di daerah yang memang kurang banyak penjelasan informasi seperti itu? Ada 2 tip dari saya. Pertama, jangan melihat langsung. Ya. Peristiwa yang totalitas akan terjadi hanya beberapa detik, tapi begitu besar risiko yang bisa disandang ya akibat kita tidak hati-hati melihat seperti itu. Bagi masyarakat yang mungkin dekat dengan astronom seperti kami nanti akan ke KOM, bergabunglah dengan kami sehingga kami bisa memberikan instruksi yang aman untuk melihat gerhana matahari dengan baik. Tapi bagi yang jauh dari tempat-tempat di mana astronom itu berada, saran saya tidak melihat langsung,
tapi saksikan itu melalui streaming di televisi yang sudah disediakan oleh pemerintah atau berbagai macam grup yang sudah melakukan streaming. Menikmati gerhana matahari nggak perlu harus lihat ke atas, tapi rasakan kegelapan terus lihat di TV, itu jadi lebih indah. Jadi hanya bagi yang terlatih boleh melihat ke atas. Ingat, kalau toh matahari seperti sekarang kita lihat dengan kacamata seperti ini, nggak boleh lebih dari sekitar 20 detik. Karena nanti akan ada efek panas pada filter ini yang bisa merusak transparansi dan akan merusak mata kita. Ya, tanpa ada gerhana sekalipun melihat matahari langsung akan merusak mata ya. Tapi kita tahu bahwa gerhana matahari ini bisa jadi magnet bagi kita untuk semua melihat itu. Ya, utamakan keselamatan melihat dengan baik dan menyaksikan dengan baik. Dan tidak disarankan pada waktu totalitas itu jalan-jalan naik sepeda motor, karena jalan akan mungkin ditutup, lebih baik semua konsentrasi melihat. Hanya 1 menit 10 detik. Setelah itu kegiatan bisa berjalan dengan baik lagi seperti biasa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mari kita nikmati gerhana matahari ini dengan aman dan menyenangkan. Terima kasih. Ya. Pak, bagaimana dengan kacamata yang sekarang sudah beredar di toko-toko itu menurut pendapat Bapak bagaimana? Oh ya, beberapa kacamata memang sudah beredar di toko dan sepanjang itu di tempat yang memang legal, itu sebenarnya nggak masalah kacamata seperti itu yang sudah punya sertifikasi. Tapi tetap cara mudah untuk memeriksa seperti tadi ya, gunakan handphone terus cek filternya, kalau dia tembus ya jangan digunakan gitu ya. Atau gunakan ini, lihat kalau lampu masih tembus, itu jelas tidak. Karena kacamata yang baik benar-benar tidak melewatkan cahaya lampu ke mata kita gitu ya, seperti itu. Jadi seperti ini ada cara yang paling mudah untuk melihat itu. Satu yang mungkin harus sangat diwaspadai oleh masyarakat, ketika hari H, ketika gerhana matahari terjadi, sangat mungkin banyak penjual kacamata spontan. Ini yang harus diwaspadai. Karena kami pun juga beberapa kali mengalami seperti itu di peristiwa gerhana terdahulu. Pada saat hari itu kita tahu banyak masyarakat yang begitu semangat ingin melihat gerhana dan tiba-tiba banyak penjual kacamata gerhana. Basically kacamata gerhana yang official itu dibagikan oleh astronom yang datang, tapi ada juga yang dijual secara legal. Nah, artinya kita mesti punya pemahaman mana yang legal dan mana yang ilegal. Ya, dangerous point itu biasanya pada saat gerhana karena tiba-tiba banyak penjual spontan yang muncul dan menjual kacamata yang kadang-kadang sama sekali tidak legal bahkan palsu di situ. Ya. Jadi saya rasa berkonsultasi dengan toko yang resmi, ya, dengan online shop, dengan astronom itu yang terbaik gitu ya. Ada lebih dari 100 astronom di Timor Leste, jadi mari mendekat, kemudian mari menikmati bersama, itu adalah yang terbaik ya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya.